Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga PGMI, senang sekali bisa menyapa dan bertemu kembali di acara kita yang luar biasa, podcast PGMI Studio. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Rizkina Fitriani Mutmainah dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi PGMI kelas 4F. Podcast kali ini mengenai pendidikan pada generasi Z. Tentunya saya tidak sendiri untuk membongkar tema ini, yang mana telah membersamai kita semua narasumber yang luar biasa. Beliau masih muda namun pengalaman dan ilmunya istimewa. Beliau tidak asing lagi untuk kita semua, apalagi warga PGMI. Beliau adalah Bapak Muhammad Rifki Mahmud MPD. Assalamualaikum Bapak, gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Gimana sih Rizkina? Alhamdulillah sehat juga Bapak. Mudah-mudahan sehat walafiat ya Pak. Amin. Sebelumnya saya ingin berterima kasih banyak gitu. Bapak telah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast kali ini dari mungkin kesibukan Bapak ya. Nah, kesibukan Bapak kali ini apa nih Pak? Kalau untuk sekarang baru selesai UAS. Jadi sekarang yang sedang dikerjakan hanya meriksa. Mungkin tambahannya saya pengen menyelesaikan segera untuk disertasi saya. Mohon doanya juga. Insya Allah mudah-mudahan dilancarkan ya Pak. Amin, Dipermudah. Nah, Bapak, mengenai tema yang akan kita bahas pada podcast kali ini adalah pendidikan pada generasi Z. Menurut Bapak, generasi Z itu apa sih? Dan siapa saja yang termasuk ke dalam generasi Z ini? Baik, kita berbicara mengenai generasi Z. Ini adalah generasi yang bisa dibilang generasi penerus saya selanjutnya gitu kan. Jadi generasi Z itu adalah generasi yang lahir di tahun 1997 sampai tahun 2012. Nah, generasi Z ini kalau kita lihat dari usianya sekarang itu adalah para siswa gitu kan. Ada juga yang mahasiswa, termasuk ada juga yang baru lulus dari kuliah. Artinya mereka yang baru masuk ke dunia kerja. Sehingga kita bisa lihat bahwa mereka itu dipersiapkan untuk memimpin bangsa ini ke depannya. Itulah generasi Z. Oh, berarti saya juga termasuk ke generasi Z ini ya Pak? Betul. Nah, mengenai pendidikan nih Pak, bagaimana peran pendidikan pada era generasi Z ini? Nah, ini yang menarik. Pendidikan untuk generasi Z ya. Untuk generasi Z itu khususnya saya akan bicara sekarang, pada era sekarang. Saya di posisi sebagai dosen. Generasi Z ini punya karakteristik yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Apalagi di generasi Z ini kita bisa tahu mereka itu tidak lepas dari yang namanya dunia digital. Ya kan? Karena teknologinya sangat berkembang. Sehingga peran pendidikan pun di sini harus bisa menyesuaikan. Nah, peran pendidikan harus bisa menyesuaikan. Kita bisa lihat kalau dulu, mohon maaf, banyak yang aktifnya itu adalah gurunya ketika mengajar. Kalau sekarang ini siswa yang harus aktif. Nah, gimana caranya? Ini kan ada perubahan dari segi pembelajaran juga. Di generasi Z ini kita tahu bahwa mereka itu sangat aktif, mereka gampang mencari informasi, mereka itu harus diberikan kebebasan karena tantangannya juga nanti akan berbeda dibandingkan tantangan yang sekarang dihadapi oleh generasi saat ini. Kita bisa lihat bahwa peran guru sekarang di sini, khususnya peran guru, bukan lagi menyuapi siswa atau menyuapi mahasiswanya dalam segi ilmu atau pendidikan, tapi guru ini menjadi seorang fasilitator. Guru menjadi fasilitator sehingga siswa atau peserta didiknya atau mahasiswanya itu dia yang mencari, dia yang aktif. Tujuannya apa? Tujuannya biar mereka menjadi kreatif. Kalau disuapin kan tidak akan kreatif. Kenapa? Dia dikasih langsung dapat
selesai. Tapi kalau difasilitasi gitu kan, kita menjadi fasilitatornya, mereka kan mencari tahu gimana sih cara mendapatkan itu. Apa sih yang harus saya lakukan supaya mendapatkan hal tersebut? Sehingga mereka akan mendapatkan sesuatu, setiap orang itu akan berbeda-beda. Mereka akan kreatif dan itu akan menjadi modal buat mereka di masa depannya. Jadi peran pendidikan menjadi berubah, yang awalnya atau yang dulu-dulu itu guru banyak menyuapi, sekarang tidak lagi, tapi guru yang menjadi fasilitatornya, sehingga mereka yang aktif dalam pembelajarannya. Ditambah, ini ada tambahannya nih, tambahnya apa? Dengan perkembangan teknologi, guru, siswa, ya mahasiswa, semuanya gitu kan harus menggunakan teknologi tersebut dengan baik sehingga bisa memaksimalkan pembelajarannya. Seperti itu mungkin gambaran. Luar biasa ya peran pendidikan ini. Yang dulunya mungkin dari teacher center ya Pak, menjadi student center. Jadi guru hanya jadi fasilitator saja ya untuk kekreatifan, untuk memancing kekreatifan siswa mungkin. Dan ditambah lagi adanya teknologi hari ini ya Pak, yang sangat berkembang pesat ya. Adakah mungkin Pak hambatan dan tantangan bagi tenaga pendidik untuk menghadapi generasi Z ini? Tantangan akan selalu ada, karena kita itu mempersiapkan untuk guru ya, kita itu mempersiapkan siswa, mahasiswa untuk masa yang akan datang, bukan untuk saat ini. Artinya kita pun harus lihat apa sih yang dibutuhkan di masa yang akan datang, bukan melihat sekarang seperti apa, karena mereka akan bertarung gitu kan di dunia kerja, di dunia nyata itu masa depan. Sehingga dengan perkembangan zaman seperti ini, peran guru gitu kan, peran guru itu atau tantangan guru itu yang harus dipersiapkan, jelas salah satunya itu teknologi. Selain kita tahu sekarang bahasa pun itu kan, itu kita harus bisa, bahasa itu bukan cuman sekedar teknologi saja, tapi bahasa dan teknologi. Kenapa bahasa dan teknologi? Kalau dulu kita jarang sekali ya ada tes TOEFL, tes TOEFL. Kalau sekarang syarat-syarat apa-apa tuh berapa hasil tes bahasanya. Jadi bahasa juga itu harus dipersiapkan, termasuk gurunya, termasuk dosennya. Nggak mungkin kalau dosennya tidak bisa bahasa gitu kan, tidak bisa mencari informasi yang lebih luas, artinya mencari referensi dari luar. Nah, dari luar pasti pakai bahasa Inggris dong. Hanya sekedar ya sudah yang ada aja di Indonesia, tidak akan berkembang gitu kan. Sehingga yang menjadi tantangan jelas yang pertama bahasa dan yang kedua itu teknologi. Nah, bahasa dan teknologi itu akan jadi modal gitu kan. Modal buat siapa? Modal buat siswa nanti ke depannya. Kalau siswanya harus bisa bahasa dan harus bisa teknologi, gurunya pun harus mempersiapkan. Kenapa? Jangan sampai ketika siswa bertanya, siswa belajar, tapi gurunya tidak bisa, tapi dosennya tidak bisa. Jadi itu tantangan sebenarnya yang harus dipersiapkan oleh guru, oleh dosen, harus bisa bahasa dan bisa teknologi. Apalagi teknologi perkembangannya sangat cepat. Ya. Nah, perkembangan yang sangat cepat itu yang harus kita lihat ke depannya. Tadi saya sampaikan, ini kalau sekarang ada Zoom, nanti ada apa lagi gitu kan. Itu akan ada sesuatu yang baru lagi. Kalau dulu ada YouTube, sekarang ada apa? Itu harus kita lihat. Sehingga apa? Jangan disamakan dengan sekarang gitu kan. Jangan disamakan sekarang. Pembelajaran pun harus dibuat sekreatif mungkin, ya kan? Menggunakan apa? Menggunakan teknologi juga sehingga tantangan tersebut itu dapat terselesaikan. Artinya apa? Pembelajaran sekarang itu jauh lebih baik dibandingkan pembelajaran dulu, dan pembelajaran sekarang itu untuk mempersiapkan hasilnya itu untuk mempersiapkan masa depan mereka. Seperti itu. Berarti selalu ada tantangan ya di era yang semakin berkembang ini. Dari mungkin yang terpentingnya adalah pembelajaran bahasa dan teknologi yang semakin pesat berkembang. Nah, dalam perkembangan teknologi ini mungkin bagaimana cara kita untuk menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan interaktif Pak untuk generasi Z? Jadi saya singgung ulang tadi terkait bahasa memang dari dulu juga itu sebagai tantangan buat guru juga ya, buat guru termasuk
nantinya itu buat siswa. Sehingga gurunya harus bisa bahasa, ya minimal bahasa asing satu lah, bahasa Inggris gitu kan. Ditambah juga dengan bahasa Arab kalau di kita ya, kalau di PGMI ada bahasa Inggris dan bahasa Arab. Eh, jadi dua kemampuan bahasa juga harus dimiliki sama guru gitu kan, sama guru sama dosen. Sehingga nanti ketika kaitannya dengan teknologi juga itu tidak akan terlalu sulit. Perkembangan zaman dari teknologi yang sangat pesat, kita juga bisa menyesuaikan. Hanya saja kalau teknologi kita bisa dengan ini ya, otodidak juga. Ketika bahasanya bagus, insya Allah belajar teknologi itu akan jauh lebih mudah. Nah, ini juga ada yang tadi saya lupa singgung kaitannya sama AI. AI itu adalah artificial intelligence, kecerdasan buatan gitu kan, kecerdasan buatan yang sekarang itu sudah sering digunakan atau sudah mulai digunakan sama mahasiswa untuk mengerjakan tugas-tugas. Nah, ini juga jadi tantangan nih buat dosen khususnya. Kalau untuk siswa kemungkinan masih jarang. Tapi kalau untuk mahasiswa ini sudah mulai ramai diperbincangkan. Ini generasi Z yang sedang kuliah gitu kan. Yang sedang kuliah ini ada kemarin-kemarin juga yang menggunakan AI itu. Mereka menggunakan AI sehingga pekerjaannya atau makalahnya termasuk skripsinya nggak perlu mikir gitu kan, langsung muncul begitu saja. Nah ini jadi tantangan juga buat guru, buat dosen khususnya di dunia pendidikan, gimana sih cara mengantisipasi hal tersebut. Kita nggak bisa untuk sendiri, kita pun butuh pemerintah, artinya saling support bagaimana bukan menghambat ya, tapi memanfaatkan AI itu untuk kepentingan yang tepat, yang benar. Jangan sampai malah AI tersebut mengganti kemampuan siswa dengan AI tersebut, sehingga guru atau dosen itu menganggap bahwa oh itu hasil siswa, itu hasil mahasiswa, padahal dia hasil dari AI tersebut gitu kan. Itu tantangan. Jadi AI, kecerdasan buatan itu yang sekarang sering, atau bukan sering ya, tapi sudah mulai digunakan oleh para mahasiswa, dan itu jadi tantangan buat kita meminimalisir penggunaan tersebut untuk hal-hal yang tidak baik, atau jangan sama sekali untuk hal yang tidak baik, tapi digunakan untuk hal-hal yang tepat, yang baik. Kalau saya sempat menyampaikan, boleh nggak untuk mencari referensi atau bacaan menggunakan AI? Boleh. Tapi jangan kamu gunakan AI tersebut untuk menjadi karya tulis kalian. Kalian cukup baca dari mana referensinya gitu kan, referensinya dari mana, AI itu kan pasti memunculkan referensinya. Cari referensi utamanya dari yang dimunculkan dari AI tersebut. Nah, kalian cari bukunya, cari jurnalnya gitu kan, artikelnya kalian baca, baru boleh kalian kutip. Artinya apa? Tetap ujung-ujungnya kalian mendapatkan referensi utamanya, bukan ngambil dari AI-nya. AI itu untuk mencari referensinya saja menurut saya. Boleh dibaca, tapi jangan dijadikan hasil karya kalian. Itu boleh. Tapi kan untuk melihat bahwa dia pakai AI atau tidaknya itu agak sulit juga ya. Kecuali kejujuran dari mahasiswa yang bersangkutan. Jadi itu tantangan yang mungkin dirasakan untuk dosen ya. Khususnya dosen sekarang itu agak sulit untuk melihat apakah itu pekerjaan mahasiswa atau dari AI. Kita bukan suuzon, tapi kita mengantisipasi hal tersebut supaya tidak terjadi, dan AI tersebut digunakan secara bijak untuk sesuatu yang benar. Seperti itu. Wah, gawat juga ya Pak, berarti kalau penggunaan AI ini tidak digunakan secara tepat ya Pak, mungkin pada akhirnya akan menciptakan ketergantungan teknologi. Sedikit-sedikit mungkin buka AI atau sedikit-sedikit buka Google. Jadi para pelajar ini tidak membuka buku ya Pak? Betul sekali. Ini paling simpelnya. Kebetulan saya ngajar di PGMI itu kan ngajar matematik. Dan pastinya ada soal hitungan dong. Ya, ada betul. soal hitungan. Ini pun ketergantungan mahasiswa gitu kan. Meskipun tidak semua ya. Tidak semua, dan saya mencoba untuk menghilangkan ketergantungan tersebut. Ada soal matematika yang operasi ya kan, operasi hitung pada bilangan, perkalian lah atau pembagian lah, yang dilakuin apa sama mereka? Mengerjakan menggunakan kalkulator.
Harusnya kan jangan. Mereka calon guru, kerjakan manual saja. Kenapa? Itu kan salah satunya contoh apa? Ketergantungan pada teknologi. Ah, enak sekarang tinggal buka HP, di HP ada kalkulator, hitung, langsung dapat hasilnya. Nah, itulah salah satu ya ketergantungan tadi kaitannya sama teknologi. Saya sampai mencontohkan kayak gini, coba kalau kamu menghilangkan kebiasaan itu, kamu akan jago seperti tukang sayur. Kenapa kayak tukang sayur? Coba kalau tukang sayur ada ibu-ibu belanja, apa yang dilakuin sama tukang sayur? Megang kalkulator nggak? Enggak itu. Enggak. Ya kan? Nah, megang kalkulator langsung dihitung. Sayurnya berapa gitu kan? Misalkan bayamnya, telurnya. Langsung dihitung sekian, 55.000. Ngitungnya cepat. Kenapa? Karena mereka membiasakan menghitung secara manual. Tidak menggunakan apa? Teknologi. Tidak menggunakan kalkulator. Bisa. Ya kan? Tapi makin jago kemampuan otaknya terus diasah kan. Yang mungkin awal-awal ya pasti agak sulit menghitungnya gitu kan, menjumlahkan belanjaan tersebut. Tapi lama-lama karena sudah terbiasa pada akhirnya gampang. Semakin diasah semakin encer kan, Ya, semakin betul. bagus. Nah, itu harapan saya. Jangan sampai gitu kan, ketergantungan tadi, hal-hal yang sepele ngitung perkalian saja pakai kalkulator. Padahal kalian apa? Calon guru. Kebayang nggak kalau nanti ketika jadi guru, ngajar, anak-anak dikasih soal, gurunya pakai kalkulator untuk menghitungnya, siswanya disuruh manual. Kan nggak enak dilihatnya. Sehingga apa? Yang diharapkan pembiasaan seperti dulu yang baik, contohnya apa? Membaca buku, datang ke perpustakaan, gitu kan? Tetap dilakukan. Jangan sekedar apa? Sekedar cari di Google, cari di YouTube. Wah, sekarang ada AI, pakai AI. Nggak gitu juga, tapi tetap dibaca referensi utamanya. Kalau dulu ada istilah buku babonnya mana, sumber utamanya mana, referensi yang paling jadulnya mana, karena itu awal dari buku-buku yang ada gitu kan. Itu sampai apa ya? Sampai kita cari ke perpus-perpus gitu kan. Kalau sekarang emang enak dengan teknologi, ada yang PDF-nya sekarang kan, ada e-book-nya, boleh. Kalau kamu mau baca, boleh. Bukan berarti harus punya yang hard file-nya. Boleh soft file-nya, dibaca saja di HP, di laptop gitu kan. Jangan cuma sekedar kopas doang. Dan itu pun, ya itu tadi, memanfaatkan teknologinya dengan bijak. Artinya apa? Dibaca, ditulis sendiri, bukan di kopas. Ya kan, diambil karena malas ngetik, copy Kopas paste gitu kan. Nggak seperti itu, tapi baca, ketik sendiri. Nah, itu jauh lebih maksimal. Artinya apa? Ketika kita baca, kita dapat pemahamannya, lalu kita tulis, kita mengulang apa yang kita baca. Tadi. Kan itu dapat manfaat ya. Kalau di kopas doang kan nggak dapat apa-apa. Itu teman-teman, jadi harapannya gunakan teknologi tersebut dengan bijak. Insya Allah bermanfaat untuk masa yang akan datang, bukan hanya sekarang. Wah, ini berarti merupakan satu tantangan yang cukup berat ya Pak untuk kita semua, apalagi mungkin untuk tenaga pendidik selanjutnya. Karena yang kita hadapi ini generasi Z yang bukan main-main juga dengan teknologi yang semakin pesat ya Pak. Nah, gimana sih cara untuk menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan interaktif mungkin untuk generasi Z ini? Waduh, ini tantangan sebenarnya ya. Gimana cara menciptakan lingkungan yang sesuai dengan generasi Z. Sebelumnya, kita harus tahu dulu karakteristik generasi Z. Nah, karakteristik generasi Z ini ada yang disampaikan oleh David Stillman sama Jonas Stillman, bahwa ada karakteristik dari generasi Z itu ada digital, fisik digital, ya kan? Ada juga FOMO. FOMO itu adalah fear of missing out. Lalu ada hyper kustomisasi, dan ada juga terpacu, realistis, wikonomis, sama satu lagi itu do it yourself. Do it yourself. Karakteristik generasi Z yang tadi disampaikan sama David dan Jonas Stillman tadi gitu kan, itu bisa jadi gambaran bagaimana lingkungan belajar yang harus disiapkan supaya maksimal kan. Nah, dari karakteristik tersebut kita tidak boleh lepas dari yang namanya teknologi. Ya. Ya, tadi kan sudah disampaikan, tidak lepas dari yang namanya teknologi.
Sehingga pembelajaran pun bisa daring, bisa luring. Luring. Tapi kita tidak bisa itu dilaksanakan secara monoton. Monoton itu luring terus, daring terus gitu kan. Kita buat sekreatif mungkin. Artinya apa? Setiap pertemuannya idealnya ya berbeda-beda lah. Yang sekarang gitu kan dimulai dengan menggunakan ya sudah kita pakai PowerPoint dulu, kita pakai Infocus, tapi nanti apa, oh enggak, sekarang kita menggunakan aplikasi gitu kan, atau platform-platform yang bisa jadikan tes. Contohnya misalkan kita pakai Kahoot, kita pakai pakai Quizzes gitu kan, pakai apapun itu kita bisa gunakan supaya apa, supaya mereka tidak jenuh. Itu bisa digunakan untuk stimulus di awal, bisa gitu kan, itu digunakan buat evaluasi juga bisa, sehingga tidak jenuh. Kalau guru menjelaskan terus gitu kan, menjelaskan terus pasti akan jenuh. Itu sudah bukan tempatnya. Tadi sudah disampaikan bahwa guru posisinya sebagai fasilitator, guru sebagai fasilitator, sehingga apa, tadi saya sampaikan idealnya ya setiap pertemuannya itu berbeda-beda. Tapi guru pun harus apa, harus pintar dalam memilih media yang tepat, materi yang tepat, mata pelajaran yang tepat, sesuai dengan tadi teknologi yang digunakannya apa. Nah, kalau kemarin waktu UAS gitu kan, saya ujian di salah satu kelas, Pak Sofyan juga ujian di salah satu kelas, berbeda. Kalau saya matematik, ujiannya manual. Manual di situ apa? Tulis. Ya kan? Kenapa? Ya tulis, saya pengen tahu pekerjaan mereka dari awal sampai akhir seperti apa. Karena penilaiannya tidak hanya di hasil akhir saja. Tapi kalau Pak Sofyan, pas saya lihat, ternyata di kelas itu anak-anaknya pada pegang HP semua. Saya tanya, ini sudah ujiannya lagi gitu kan? Oh, saya kira udah selesai. Taunya apa? Ujiannya menggunakan HP karena mereka buka LMS dan di situ ada soal-soal dikerjakan di situ langsung. Nah, itu juga berbeda. Kenapa? Ya beda karakteristik bahasa Arab dengan matematika. Ya, betul. Gitu kan. Artinya gunakan itu. Kan anak juga nggak jenuh. Siswa juga atau mahasiswa juga nggak jenuh. Hayo we tulis tangan gitu kan. Tapi ada yang dibuat menggunakan teknologi, ada juga yang masih tulis tangan gitu. Tapi ada juga kan yang ujiannya yang daring, ada juga itu kan. Ya, ada. Ada beda-beda. Jadi penggunaannya tergantung gitu kan. Tergantung, sehingga lingkungan belajarnya dibuat gitu kan senyaman mungkin siswanya. Jangan dibuat dikekang-kekang. Kalau dikekang-kekang, generasi Z itu tidak nyaman. Tadi karakteristiknya itu ada yang dia keingintahuannya tinggi atau keponya tinggi. Ya kan? Jadi jangan dikekang atau jangan disuapin, nggak bisa untuk zaman sekarang itu. Kita hanya menjadi fasilitator mereka saja, mereka yang mencari sendiri gitu kan. Mereka yang mendapatkan pengetahuannya sendiri dengan berbagai cara yang bisa mereka lakukan. Tapi ada satu hal nih yang jadi masalah. Apa itu, Pak? Kesadaran dalam menggunakan teknologinya ini yang harus kita sikapi. Karena apa? Contoh, generasi Z memang dia tidak lepas dari yang namanya teknologi. Tapi penggunaannya, karena kesadaran penggunaannya, kita lakukan Zoom. Masih ada kan yang suka matiin kamera, orangnya kemana? Nah itu. Atau mungkin ada yang sambil rebahan. Betul sekali gitu kan. Itu juga jadi problem sebenarnya. Padahal dosennya, gurunya sudah menciptakan ini posisinya pandemi. Ini posisinya gitu kan tidak bisa dilaksanakan secara daring. Tidak bisa dilaksanakan secara luring. Sehingga harus daring. Dosennya belajar gimana caranya menggunakan Zoom. Sudah bisa, tapi kesadaran dari generasi Z tersebut yang masih belum muncul. Artinya apa? Ya tadi seperti yang disampaikan sama Siti Rizkina, ada yang tiduran gitu kan sambil rebahan. Sebenarnya boleh-boleh saja asal memperhatikan gitu kan. Tapi kaitannya sama etika, ya sebaiknya kan munculkan kameranya sehingga terlihat sama dosennya, oh ini loh yang sedang kita bicara tuh gitu kan. Ini mahasiswanya. Tapi kalau dimatikan kan ini orangnya ada enggak? Itu jadi persoalan. Padahal dosen sudah memaksimalkan apa? Pembelajaran. Nggak bisa offline, saya belajar menggunakan apa? Zoom. Pembelajaran menggunakan Zoom.
Awalnya apa? Awalnya mah lewat WhatsApp sajalah, di grup gitu kan, dikasih materi. Kan itu merasa tidak maksimal. Dosen gimana caranya untuk maksimal? Saya mau video conference. Saya menggunakan Zoom sampai ada dosen yang beli gitu kan, beli akun premiumnya untuk Premiumnya ya. Zoom-nya. Itu bagian dari adaptasi dosen gitu kan, bagaimana cara menyiapkan pembelajaran yang maksimal. Tapi kesadarannya ini yang jadi persoalan juga. Meskipun tidak semua ya. Tapi itu kan jadi tantangan juga buat ini, gimana sih? Makanya suka ada dosen yang wajib menyalakan kamera. Atau menggunakan solusi seperti ini. Baik, kita menggunakan Zoom untuk di pertemuan sekian, tapi ada juga yang kita menggunakan LMS. Nah, itu kan mensiasati dengan alasan apa? Kuota, gitu Atau kan? sinyal mungkin Atau ya. sinyal, gitu kan? Itu juga ada persoalan-persoalan lainnya. Jadi tidak akan pernah selesai yang namanya tantangan atau persoalan itu tidak pernah. Tapi kita harus menghadapi itu dengan segala sesuatunya dengan bijak. Nah, masalah tadi yang tadi saya sampaikan bahwa itu juga jadi problem kesadaran dalam penggunaan teknologi. AI gitu kan jadi masalah ketika tidak digunakan dengan maksimal. Lingkungan belajar guru dosennya sudah berusaha untuk maksimal, sudah, tapi balik lagi ke kesadaran masing-masing Masing-masing. siswanya. Saya pernah iseng waktu itu kejadian ketika saya sudah menggunakan Zoom, itu kan pembelajaran. Saya akan masuk ke kelas berikutnya, ya kan? Atau sudah selesai. Silakan pada keluar dari Zoom. Kan biasanya secara etika mah suka ada yang Bapak dulu keluar gitu kan, baru siswanya keluar. Kayak di kelas kan biasanya suka dosennya dulu keluar, baru siswanya pada keluar gitu kan, atau mahasiswanya baru keluar, atau ini. Di Zoom juga sama, pengennya dosennya keluar dulu, baru mereka keluar, karena nggak enak gitu kan, secara etika. Saya bilang, nggak apa-apa, keluar aja kalian duluan. Nanti keluar, ternyata ada satu dua orang yang masih nyala tuh Zoom-nya. Pertanyaan saya, kemana mereka itu? Tadi kemana? Kan di pembelajaran sudah selesai. Bisa jadi nggak ada orangnya. Atau ada yang lagi rebahan ketiduran. Ya. Ya kan? Ternyata apa? Saya screenshot, kirim ke grup. Betul, minta maaf lah yang bersangkutan. Karena, ya Pak, tadi saya disuruh orang tua lah. Ada alasannya seperti itu. Ada yang ini, itu, dan lain sebagainya. Ya, kita kan tidak bisa mengecek secara langsung. Artinya apa? Itu balik lagi kesadaran. Sehingga salah satu yang bisa dilakukan sama dosennya setelah atau sama gurunya setelah tadi memaksimalkan pembelajaran dengan menggunakan teknologi supaya nggak jenuh tadi di berbeda-beda setiap pertemuannya berdasarkan karakteristik materinya, ya kan? Apalagi mengingatkan atau menyadarkan mahasiswanya, memotivasi bahwa segala sesuatunya kembali lagi ke masing-masing kalian. Karena guru di sini, karena dosen di sini hanya sebagai fasilitator. Kita sudah berusaha maksimal, mah enggak itu mah mau dimanfaatkan enggak? Kan gitu. Jadi saya nitip kepada teman-teman semua, khususnya generasi Z yang sekarang masih kuliah, yang sekarang masih sekolah, saya berharap kesadaran dalam menggunakan teknologinya, dalam pembelajarannya, itu harus lebih ditingkatkan lagi, gitu kan? Lebih ditingkatkan di situ bahwa ini dosen, ini guru sudah berusaha memaksimalkan. Tinggal kaliannya mau tidak gitu kan. Buat siapa? Bukan buat dosen dan guru sekarang. Dan dosen guru mah sudah selesai pembelajarannya di sekolah. Meskipun guru pun tetap berusaha apa? Belajar lagi menyesuaikan zamannya. Tapi kalian yang akan bertemu dengan zaman yang akan datang, nah itu yang harus semakin sadar penggunaan teknologi itu, ya artinya apa? Gunakan sebijak mungkin. Kita, ya khususnya dosen guru gitu kan, sudah berusaha memaksimalkan. Terlepas ada, maaf, bisa dibilang oknum yang tidak memaksimalkan pembelajaran karena keterbatasan, tapi kan tidak salah juga menurut saya ketika kalian mencari sendiri dengan tadi. Dengan apa? Keinginan tahuan kalian yang tinggi, nggak ada salahnya. Silakan kalian cari tahu informasi tersebut, materi tersebut, gitu kan. Sehingga kalian mendapatkan tanpa guru, tanpa dosen juga sekarang bisa. Tapi kalian bisa mengkonfirmasi juga ke dosennya ketika ada hal-hal yang menurut kalian itu ragu. Saya rasa sekarang itu sudah sangat enak dibandingkan dulu gitu kan. Tinggal mau memanfaatkannya dengan baik atau tidak. Jadi seperti itu lingkungan belajarnya. Jadi tidak hanya dari faktor tidak hanya dari faktor yang bisa dibuat oleh gurunya, suasana seperti apa, tapi tetap juga siapa? Kita sebagai apa? Atau mahasiswanya itu yang
sadar bahwa ini sudah disiapkan, tinggal dimaksimalkan. Seperti itu untuk lingkungan pembelajaran yang disiapkan untuk generasi Z. Wah, berarti luar biasa sekali ya Pak untuk menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan interaktif itu memerlukan pembelajaran yang dibikin atau dibuat senyaman mungkin untuk peserta didik. Nah, salah satunya itu memberikan peserta didik keleluasaan dalam pembelajaran. Eh, Dibarengi dengan teknologi yang ada ya. Tetapi peserta didik juga harus mempunyai kesadaran dalam dirinya dalam melaksanakan pembelajaran itu ya Pak. Mungkin beberapa pertanyaan yang telah disampaikan tadi atau dilontarkan tadi itu cukup membuat atau merinci tema kita pada hari ini mengenai pendidikan pada generasi Z. Nah, ada satu pertanyaan pemungkas mungkin ya Pak. Adakah nasihat atau pesan untuk generasi Z ini menghadapi pendidikan nih? Nasihat buat generasi Z atau nasihat buat khususnya para mahasiswa ya. Karena mahasiswa yang sekarang ini adalah bagian dari generasi Z. Saya secara pribadi meminta kepada teman-teman mahasiswa, jadi kalau kalian harus paham bahwa yang kalian hadapi itu bukan sekarang, tapi yang masa akan datang. Sehingga kalian harus melihat bahwa yang dilakukan sama jurusan, yang dilakukan sama guru-guru, yang dilakukan sama dosen-dosen, yang dilakukan sama universitas, semuanya itu dipersiapkan untuk menghadapi masa yang akan datang. Sehingga teman-teman juga harus saling berkontribusi, artinya saling memberikan sesuatu yang positif. Jangan sampai, maaf, jurusan mah cuman gini doang, dosennya gini doang. Nggak bisa teman-teman kalau hanya didasarkan atas ya salah satu pihak saja, tapi dua-duanya harus saling berkolaborasi. Artinya, kita positive thinking, apa yang dilakukan sama guru kita, yang dilakukan sama dosen kita, yang dilakukan sama prodi, yang dilakukan sama fakultas, termasuk universitas, termasuk juga sama pemerintah, itu adalah untuk menyiapkan masa depan yang semakin nanti tantangannya semakin berat. Bagaimana cara menghadapinya, gitu kan? Sehingga saya berharap teman-teman semua saling berkontribusi. Tadi sudah disampaikan bahwa kesadaran dari mahasiswa, gitu kan, kesadaran dari generasi Z itu juga harus tumbuh bahwa segala sesuatunya itu untuk masa depan dan yang kita hadapi itu bukan sekarang tapi yang akan datang. Saya pastikan dosen-dosen di sini juga, khususnya di PGMI, terus berinovasi, terus belajar bagaimana cara mempersiapkan atau memberikan layanan terbaik supaya alumni-alumni khususnya di jurusan PGMI itu bisa bersaing di dunia luar yang kita tahu mereka pun nanti ketika mengajar akan bertemu dengan generasi yang baru lagi, ya kan, masuk ke generasi alpha nanti. Sehingga harapannya yuk kita sama-sama gitu kan, kita sama-sama memberikan kontribusi yang positif, baik itu untuk ya pasti diri kita masing-masing, buat keluarga kita, buat universitas kita, dan juga buat masa depan Indonesia yang semakin maju. Itu saja mungkin pesan dari saya untuk para generasi Z, khususnya di dunia pendidikan. Oh, begitu ya Bapak. Nah, para pemirsa setia podcast PGMI Studio, itulah pesan yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Rifki Mahmud. Salah satunya adalah saling percaya bahwa pendidikan dari guru, dosen, jurusan, kampus maupun pemerintah itu untuk kebaikan dan kemajuan diri kita. Nah, mungkin sebelum menutup podcast kali ini ada closing statement dari Bapak yang ingin disampaikan mengenai pendidikan pada generasi Z ini. Saya akan mengutip dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup pada zamannya bukan pada zamanmu. Artinya apa? Dunia akan selalu mengalami perubahan, sehingga kita pun harus mempersiapkan saat ini itu untuk masa yang akan datang. Bukan hanya menyiapkan untuk masa yang sekarang, artinya generasi Z, tapi generasi tersebut disiapkan untuk masa yang akan datang. Termasuk juga pada generasi-generasi selanjutnya, baik itu generasi alpha, generasi beta, dan seterusnya.
Itu saja dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih Siti Rizkina. Terima kasih kembali Bapak Gen telah menyempatkan waktunya juga untuk datang ke podcast kali ini berbincang mengenai pendidikan pada generasi Z ini. Terima kasih juga kepada para pemirsa setia podcast PGMI Studio yang telah menonton acara ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya Siti Rizkina pamit mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.